Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ranisa Fitri, Rahmadia Utami, Lydia Anggraini, Rindy Andika, dan Yuyun Sudiarti. Baik teman-teman sekalian, kita mulai sesi ini. Di sini kami akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kami amati. Kami akan mengamati lebih kurang 10 makhluk hidup, diantaranya 5 tumbuhan dan 5 hewan. Sebelum membahas yang telah kami amati, kami akan sedikit menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Mulai dari ciri-ciri yang khusus sampai ciri-ciri yang umum. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing darinya memiliki ciri-ciri, meskipun tidak selalu sama. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Peka terhadap rangsangan. Berkembang biak. Melakukan ekskresi. Membutuhkan makanan, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, baiklah. Kita mulai. Hewan pertama yang kami amati adalah ayam. Ayam memiliki 2 kaki, dan pada masing-masing kakinya terdapat 5 jari. 3 diantaranya dilengkapi dengan cakar yang berfungsi untuk mengais makanan dan sebagai perlindungan diri. Sekujur tubuhnya kecuali bagian bawah kaki diliputi bulu. Ciri khususnya memiliki jengger. Termasuk kelompok unggas. Bersayap. Tapi enggak bisa terbang. Dan punya paruh yang berfungsi untuk mematuk. Ayam berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ukuran tubuh dan warnanya beragam. Ciri-ciri habitat ayam adalah tumbuh berkembang di daratan. Hewan kedua yang kami amati adalah sapi. Sapi merupakan hewan mamalia, menyusui, dan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sapi juga hewan berkaki 4 yang memiliki sepasang tanduk yang runcing. Hewan keempat adalah kambing. Hewan mamalia yang masuk ke dalam golongan herbivora yang memakan rumput atau jenis tanaman lainnya. Kambing termasuk hewan mamalia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing betina memiliki tanduk yang lebih pendek jika dibandingkan yang jantan. Habitat kambing berada di dataran rendah maupun dataran tinggi banyak bebatuan dan rumput-rumputan. Hewan keempat yang kami amati adalah ikan. Ikan dapat masuk dalam kategori hewan berdarah dingin dan ukuran suhu tubuhnya dipengaruhi oleh bagaimana kondisi lingkungannya. Ciri-ciri ikan secara umum. Ikan bertempat tinggal atau hidup di air. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan selama hidup di air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi ada juga jenis ikan yang bersifat vivipar, melahirkan. Dan, alat ekskresi pada ikan adalah menggunakan ginjal yang berjenis pronefron dan mesonefros. Untuk hewan kelima yang kami amati adalah kucing. Pada dasarnya kucing adalah hewan yang memiliki habitat dasar di daratan. Hewan lucu ini memiliki ciri khusus, yaitu ia merupakan mamalia dan mampu melahirkan hingga 5 ekor anak. Kucing memiliki morfologi diantaranya seperti memiliki mata yang tajam terutama saat malam, langkah jalan yang halus dan tidak bersuara, hanya mengonsumsi daging dan ikan dan bisa mendengkur. Ciri fisik kucing yaitu mempunyai 1 ekor, berkaki 4, bentuk kuping lancip dan berbulu seperti kemoceng. Memiliki bulu dengan warna yang bervariatif dari putih, hitam, abu sampai oranye. Dan tempat tinggal kucing sangat bervariatif seperti di lingkungan terbuka, di rumah sampai di hutan. Itulah hasil pengamatan kami. Untuk berikutnya kami akan menjabarkan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan pertama yang kami amati yaitu tumbuhan putri malu. Ciri khusus putri malu ialah memiliki kemampuan gerak seismonasti, tikmonasti. Yakni jika daun tanaman putri malu disentuh maka anak-anak daunnya akan mengatuk.
Tumbuhan putri malu memiliki batang yang berwarna merah. Dan ada juga yang memiliki batang berwarna hijau. Putri malu yang berbatang merah memiliki duri yang lebih jarang dibandingkan dengan putri malu berbatang hijau. Fungsi dari duri tersebut yaitu untuk melindungi diri. Tanaman yang kedua adalah tanaman jambu air. Jambu air merupakan tanaman yang termasuk ke dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae. Pada umumnya jambu air berupa perdu dengan tinggi 3-10 meter. Berbentuk cabang bengkak bengkok mulai dari pangkal batang pohon. Struktur batang kayu dari pohon jambu ini keras dan kuat. Tekstur kasar, berwarna kecoklatan dan terdapat bercak coklat. Tanaman ini memiliki akar tunggang atau disebut dengan akar radik primari dengan percabangan yang relatif kecil. Daun dari pohon jambu ini berwarna hijau dengan tulang daun yang menyirip. Kerangka bunga dalam pohon jambu air ini biasanya di ujung ranting, terminal, atau muncul di ketiak daun yang sudah gugur, aksial. Buah ini memiliki berbagai macam warna buah seperti warna putih, hijau, hijau kekuningan, merah muda, merah terang sampai merah gelap. Tanaman yang ketiga adalah tanaman kelapa. Ciri-ciri pohon kelapa yang pertama yaitu mempunyai batang ramping yang tumbuh tinggi menjulang. Batang dari pohon ini mempunyai bentuk silinder berwarna coklat atau coklat keabu-abuan dengan diameter 20-30 cm yang biasanya tumbuh miring. Jenis akar pada pohon kelapa adalah monokotil dan tidak memiliki akar tunggang. Radikula atau yang disebut dengan bakal akar mengalami pertumbuhan dengan arah memanjang ke bawah. Buah kelapa bentuknya oval dengan diameter 10-20 cm. Jika masih muda ia akan berwarna hijau muda. Lapisan endokarpnya lunak dan bertambah gelap dan keras seiring dengan kematangan usianya. Bunga jantan dan betina pohon kelapa disebut dengan monoecious yang tumbuh ketika sudah berusia 3 tahun. Berdasarkan sumber lain, bunga ini juga disebut sebagai poligamo monoecious. Bentuk daun kelapa adalah menyirip dan tunggal. Bagian pelepahnya terdiri dari 2 baris duri tajam pada kedua sisinya dan teksturnya keras. Tanaman yang keempat adalah pohon pepaya. Nama latin atau ilmiah pepaya adalah Carica papaya L. Pepaya adalah tanaman dikotil. Akar pohon pepaya adalah serabut. Bentuk daun pepaya yakni tunggal. Menjari 5-9 bagian. Tangkai daun panjang berongga 50-100 cm, tergantung umur. Batang pepaya berbentuk silinder dengan diameter 30-40 cm. Semi berkayu. Berongga dan bergabus dengan kulit yang lembut berwarna abu-abu. Permukaan batang dipenuhi dengan bekas tangkai daun. Pepaya jantan memiliki bunga jantan yang majemuk dan tersusun menggantung pada malai. Bunganya berwarna putih atau kuning cerah dengan mahkota berbentuk terompet dan benang sari tersusun sempurna yang melekat pada leher tabung mahkota. Sedangkan pepaya betina memiliki bunga betina yang dapat soliter atau berada dalam karangan. Bunganya bertangkai pendek dengan mahkota berwarna hijau kekuningan yang melekat pada bagian dasar bunga. Tidak memiliki benang sari serta mempunyai bakal buah yang besar dan sempurna. Buah pepaya berbentuk oval hingga hampir bundar, dengan diameter 15-30 cm. Buah memiliki rongga di bagian tengah yang berisi banyak biji kecil. Kulit buah tipis dan daging buah tebal. Biji berwarna hitam keabu-abuan. Jumlah banyak dan ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji tetap lembab. Tanaman pepaya terdistribusi secara luas di dunia, terutama daerah tropis dan subtropis hangat. Tumbuhan terakhir yang kami amati adalah tumbuhan belimbing. Belimbing manis di Indonesia memiliki berbagai macam varietas yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Habitus pohon. Tinggi mencapai 12 meter. Diameter batang mencapai 30 cm. Morfologi pada pohon belimbing adalah batang pohon belimbing pada permukaan batang yang telah tua kasar dan terdapat banyak tonjolan. Tidak berbanir. Pada umumnya daun belimbing manis berbentuk majemuk, menyirip, bulat telur, ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, bertangkai pendek, anak daun 12, pertulangan daun menyirip, warna hijau. Pada bunga belimbing manis jua majemuk, bentuk malai, pada ranting atau ketiak daun. Kelopak panjangnya kurang lebih 4 mm. Warna merah. Daun mahkota pada bagian tengah bergandengan. Dan buah belimbing ketika masih muda hijau setelah tua kuning kehijauan. Sering disebut juga fruit star.
Karena jika diiris melintang akan berbentuk seperti bintang. Bijinya lancet. Pipi masih muda putih. Setelah tua coklat kehitaman. Secara umum tanaman belimbing akan tumbuh baik di daerah beriklim tropis. Demikian isi video ini. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kami dari kelompok 1 Prodi BPGSD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sujak, SPD, MM selaku pembimbing praktikum IPA di SD, yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk melaksanakan tugas ini. Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri. Dan jadilah versi kelas 1 dari dirimu, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bye, bye.